warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Wa bisahabi sabri wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru Hebat SD 1 Pasar Kembang, terima kasih atas waktunya. Hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan diseminasi budaya positif, di mana ini adalah salah satu tugas modul saya di kegiatan CGP Angkatan 10 dan wajib dilaksanakan. Pertama-tama oleh kepada puji Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang pada bahagia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan kurang apapun. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru karena waktunya saya sita sebentar untuk kegiatan ini. Jadi hari ini kita ada diseminasi budaya positif, ya. Apa sih diseminasi itu? Ya, ada yang sudah tahu atau baru mendengar apa sih diseminasi itu? Diseminasi budaya positif. Ada yang pernah dengar? Diseminasi apa? Diseminasi? Pernah ya, belum tahu ya. Baik, lanjut. Di baik. Baik, nanti kita sambil berjalan ya, diseminasi itu apa? Nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama tentang disiplin dan nilai-nilai dunia universal. Terus ada keyakinan keras, ada segitiga resolusi, ada posisi kontrol dulu, ya. Yang akan kita bahas pertama ini tentang disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal, bukan kebijakan yang kebijakan. Pendidikan Indonesia selalu mengalami proses adaptasi seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu wujud dari adaptasi itu adalah membuat konsep yang sesuai dengan esensi pendidikan pada zaman tertentu. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang kurikulum terus berubah. Bahkan ada sebuah anekdot, ganti menteri ganti kurikulum, ya. Yang kita ketahui dulu ada kurikulum tahun 2008, kurikulum tahun 2003, kurikulum tahun 84, kurikulum tahun 2013. Sekarang terakhir kurikulum Turner, kurikulum Merdeka. Nah, tentunya para petinggi, ya, para pembuat kebijakan tentang ini, mereka merubah atau membuat kurikulum ini sesuai dengan perkembangan zaman, ya, sesuai dengan esensi pendidikan pada zaman tertentu. Ya. Pada zaman sekarang pendidikan memiliki konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dalam dunia pendidikan? Pertama kita bahas disiplin positif. Kalau positif berarti kita ke hal yang baik, ya, positif. Dikutip dari buku The Beauty of Learning Anggara 2023, ya, dari kebiasaan baik akan tumbuh dari karakter baik keluarga sekolah. Kemudian karakter tersebut akan membentuk budaya positif. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik keluarga sekolah. Karakter tersebut akan membentuk budaya positif. Nah, apapun yang kita lakukan, ya, kegiatan
suatu budaya yang positif, ya, yang akan membentuk karakter budaya positif di sekolah kita. Misalkan biasa membuang sampah pada tempatnya, ya, atau menjaga lingkungan supaya bersih, menghargai teman, menghormati teman, itu adalah suatu budaya positif, ya. Berdasarkan kondisi itu, disiplin yang positif memang perlu dibentuk, diperkenalkan dan diterapkan dalam dunia pendidikan. Dikutip dari buku sebuah dasar pendidikan guru penggerak, ya, dari Nurhalim kawan-kawan. Tujuan mulia dari disiplin positif antara lain membentuk murid-murid yang berkarakter. Ya, sekarang kurikulum mereka menggunakan P5. P5 itu masih profil penguatan Pancasila. Ulang lagi. P5 adalah proyek penguatan profil, ya, tuh ada karakter, ya. Dua, membentuk murid-murid yang disiplin. Tiga, membentuk murid-murid yang satu, membentuk murid-murid yang jujur, membentuk murid-murid yang peduli, serta membentuk murid-murid yang bertanggung jawab. Tentu saja semua ini membutuhkan proses. Tidak serta-merta ketika kurikulum mereka turun, warga semua langsung juga yang berkarakter, menjadi yang disiplin, menjadi yang santun, menjadi yang jujur, ya, peduli bertanggung jawab. Itu semuanya harus perlu dengan proses, kan? Ya, lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal juga termasuk konsep penting guna menghasilkan generasi penerus yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai kebajikan universal memiliki sifat umum karena terlepas dari lintas suku, agama, bahasa, serta latar belakang. Jadi generasi penerus pun lebih memiliki sikap toleransi dan bijak dalam setiap bidang kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, budaya maupun aspek lainnya. Ini jelas bahwa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal memang penting dalam dunia pendidikan. Untuk tahun-tahun ke depan, terutama setelah kita, ya, karena berdekatan dengan dari pihak pengembang sedangkan sudah membangun 2 buah gereja, tentu kita juga nanti akan, selama ini yang kita tahu atau yang mereka tahu bahwa agama di Indonesia itu cuma satu, atau belum mengetahui bahwa di Indonesia itu agama itu banyak atau kepercayaan itu banyak, ya. Tantangan kita ke depan ketika semakin tumbuh, semakin berkembang dan bergaul dengan masyarakat, ketika ada perbedaan itu berarti kita juga harus bisa menjelaskan pada siswa kita pentingnya bertoleransi dan pentingnya saling menghormati antar umat dan agama, ya. Mungkin sekarang mereka belum paham atau belum kayak gereja di naon, agama naon, ya, itu. Depan tantangan untuk ke depan tentang toleransi, tentang keragaman, ya, itu karena dari perbedaan agama itu biasanya yang selama ini di kita yang sering muncul itu dari keragaman, perbedaan keyakinan itu yang akhirnya timbullah konflik-konflik, ya, yang akhirnya menjadikan suatu masalah besar karena perbedaan itu, kan, ya. Jadi tantangan ke depan ketika sudah berkembang, tugas kita adalah untuk menjelaskan kepada anak kita bahwa kita itu Indonesia itu bukan hanya satu agama, tapi banyak agama yang juga sama punya hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, lanjut ke modul selanjutnya. Oke, Pak. Ya.
tentang edukasi, hukuman dan restitusi. Ya. Yaitu mengenai budaya positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Saya Medan tahun 2007 dari SMP Negeri 26 Kabupaten. Kita mengambil video yang tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu CGP dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi instansi dan individu serta menerapkannya dalam bahasa dan lingkungannya. Yang kedua, CGP dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Dan yang ketiga, CGP dapat melakukan pengamatan dan penunjukan perspektif penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Kita mulai dari 3 motivasi hukum atau manusia dari Indonesia dalam Restoratif Psikologi menyebutkan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi dengan tingkat terendah. Pertanyaan yang muncul, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini masih bersifat eksternal ya. Pertanyaan yang muncul, apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal. Pertanyaannya, akan menjadi orang seperti apa jika kau melakukannya? Motivasi ini membuat seseorang. Ya baik, 3 motivasi perilaku manusia menurut Negosian, ya, adalah strukturing school disiplin. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada motivasi karena tidak mau dihukum. Ya, motivasinya bersifat eksternal. Motivasinya dengan tingkat rendah. Pertanyaan yang muncul, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Misalkan begini, besok yang datang siang setrap. Nah, berarti kan ketika kita mengundang anak, besok yang tidak atau yang kesiangan, yang datang lewat jam 7 pagi akan dihukum. Nah, berarti kan muncul motivasi dari anak, tapi motivasinya karena takut atau menghindari hukuman, ya, bersifat eksternal. Tuh. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya bersifat eksternal. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Misalkan sebuah bahagia, ada bantuan bikin raport, kayak memberi hadiah handphone, misalkan, ya, itu kan, ada kan berpikir, bantuan yang handphone, berarti kan motivasinya karena ingin mendapatkan imbalan, kan? Ya, atau misalkan sebuah bangga, sebuah LATA, jadi bantuan dia diajak, misalkan nggak bantuin, yang naik waspak, tapi misalkan itu kan motivasi karena imbalan, kan? Jadi ketika kita ke anak itu ngasih motivasinya apakah karena hukuman atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal, ya. Pertanyaannya, akan menjadi orang seperti apa jika kau melakukannya? Motivasi membuat seseorang memiliki disiplin positif, ya. Jadi karena apa? Menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sekolah kita punya peraturan setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera. Nah, kita kan punya contoh kalau datang siang berarti tidak bisa ikut upacara bendera. Nah, berarti timbul dari diri sendiri, ya, bukan karena ada orang lain, bukan karena ada hukuman atau karena imbalan, tapi karena ingin menghargai diri sendiri, ya. Jadi dia datangnya pagi-pagi supaya ikut upacara bendera. Tidak karena misalkan datang siang dihukum, tidak. Jadi muncul dari diri sendiri secara internal, ya. Lanjut. Disiplin positif.
restitusi. Hukuman biasanya bersifat sepihak dan tidak berupa kesepakatan. Kita lihat yang sering kita lakukan itu yang mana biasanya di kelas. Lanjut aja. Konsekuensi berupa kegiatan untuk menggantikan yang hilang karena kesalahan. Kegiatan yang dilakukan sebagai konsekuensi sangat terkait erat dengan sesuatu yang hilang karena kesalahan. Program disiplin positif disebut sebagai program restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Dosen 2004. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat mana yang sering kita lakukan yang kita terapkan pada anak. Pertama, hukuman biasanya bersifat sepihak dan tidak berupa kesepakatan, tidak berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Contohnya, ketika melihat anak, misalnya kan kita punya peraturan bahwa siswa harus memakai sepatu berwarna hitam. Ketika misalkan Bu Ale di kantor misalkan, orang lewat pakai sepatu putih, dipanggil, ya. Kenapa sepatu putih? Kan gitu kan. Sepatu Pak, kenapa kan gitu. Hanya kasih hukuman apa misalkan, ya. Itu artinya hukuman bersifat sepihak, ya, secara spontan, ya. Jadi ketika melihat anak kalau melintas tidak pakai sepatu putih, kita panggil, kita tanya, kenapa kamu tidak pakai sepatu hitam? Tidak punya Pak. Kenapa kamu punya? Ya. Jadi seolah-olah kita langsung menjudgment, langsung memvonis ke anak bahwa anak itu bersalah. Itu hukuman. Konsekuensi itu berupa kegiatan untuk menggantikan yang hilang karena kesalahan. Kegiatan yang dilakukan sebagai konsekuensi sangat terkait erat dengan sesuatu yang hilang karena kesalahan. Contohnya apa nih konsekuensi? Misalkan ketika anak menghilangkan bolpen temannya, berarti ada konsekuensinya kan? Apa konsekuensinya? Menggantikan atau membelikan lagi yang baru, ya. Kalau kita misalkan Bu Ella misalkan membaca buku sobek misalkan, berarti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya kan gitu? Apakah harus mengganti? Apakah harus memperbaiki? Kan itu konsekuensi ya. Yang ketiga restitusi. Nah ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Restitusi begini, misalkan ketika anak membuat kesalahan, kita tidak langsung menjudgment, kita panggil, apa permasalahannya, misalkan datang kesiangan, kenapa kamu datangnya siang, ya. Pak, semalam misalkan tidurnya kemalaman. Kenapa kemalaman? Itu tidak ada alasan ya. Nah, jawaban kita tidak langsung menjudgment, tapi bagaimana membuat si anak itu merasa nyaman juga. Tidak, kita jadi kalau di kepolisian itu ada praduga tak bersalah dulu, ya. Jangan, oh nggak apa-apa, nah. Orang lain juga bisa melakukan seperti itu, ya. Jadi kita ada ngobrol. Nah, kamu tahu kan apa yang kamu lakukan itu salah? Ya Pak. Nah, apa yang akan kamu lakukan ke depan supaya kamu tidak kesiangan kan gitu. Jadi kita buat kesepakatan dengan anak, ya. Ketika dia melanggar, berarti dia harus tahu konsekuensinya karena kita sudah buat kesepakatan. Itu restitusi, ya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi, ya, membantu berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang itu, ya. Jadi
ada di dia sendiri, solusinya ada di dia sendiri. Ketika dia kesalahan, nah kamu sudah melakukan kesalahan apa, kesianan apa nanti yang karena seperti itu supaya kesianan kan? Dia sendiri yang dijawab bukan kita. Jadi itu adalah kesepakatan, nanti ada kesepakatan antara kita dengan siswa. Tapi kita tidak menjadikan si anak itu seperti terhukum atau seperti orang yang bersalah. Lanjut. Institusi juga merupakan proses kolaboratif yang menghasilkan murid mencari solusi, membantu berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan saat itu. Saya langsung dosen 1996. Tabel perbandingan hukuman dan disiplin atau konsekuensi. Menurut sifatnya, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Disiplin atau konsekuensi bersifat terencana, berupa kesepakatan, sudah dibahas, dan sudah disetujui guru dan murid. Arah dari hukuman merupakan satu arah dari tidak guru, sedangkan konsekuensi umumnya dibuat guru, murid mengetahui. Bentuk hukuman bisa berupa hukuman fisik, psikis, dan di mana anak disakiti dalam bentuk perbuatan atau kata-kata. Sedangkan disiplin atau konsekuensi bentuknya sesuai kesepakatan. Kenyamanan yang dirasakan pada hukuman di sini murid menjadi tidak nyaman. Kalau disiplin atau konsekuensi, mereka tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Kemudian secara keterukuran hukuman tidak dapat diukur. Sedangkan disiplin atau konsekuensi dapat diukur. Misal, jika kami tidak mengerjakan tugas, maka diberikan tugas tambahan. Ya. Tabel perbandingan hukuman dan disiplin atau konsekuensi. Sifat hukuman. Hukuman sifatnya tidak berencana, tiba-tiba. Jadi hukum itu tiba-tiba ketika anak melakukan kesalahan pada waktu itu langsung dihukum, tidak terencana. Ya, kalau disiplin atau konsekuensi berencana berupa kesepakatan, sudah dibahas, sudah disetujui oleh guru. Makanya nanti di awal tahun ajaran baru, saya harapkan semua kelas membuat kesepakatan kelas yang berlaku selama 1 tahun ajaran. Ya, membuat kesepakatan kelas, anggap itu mengganti peraturan. Kalau peraturan itu dibuat dalam satu arah, dibuat oleh lembaga. Kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu dibuat antara siswa dan guru, ya, antara siswa dan guru. Dan itu sudah disetujui oleh siswa dan guru. Jadi ketika mereka melanggar itu ada konsekuensinya. Jadi pelajaran baru saya harapkan setiap kelas membuat keyakinan kelas yang disetujui oleh warga kelasnya, yang disetujui antara guru dan siswanya. Kesepakatan kelas itu dibuat semuanya aturannya diserahkan ke siswa, biar mereka yang mengajukan apa saja yang akan dicantumkan, yang akan ditulis dalam suatu keyakinan kelas. Ya, misalkan apa? Pak, tidak boleh makan di kelas, misalkan, ya. Tidak boleh makan di kelas, apalagi tidak boleh keluar masuk kelas, apalagi itu setampung. Sebenarnya tertampung masukan dari siswa. Nah, karena keyakinan kelas itu harus bersifat positif, kalimatnya kalimat positif, tidak boleh kalimat negatif. Makanya dari masukan dari siswa tadi kita ubah dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk kalimat positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Menjaga kebersihan. Atau yang lain, membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan diulang nih di kita. Kalau hiji murul kan, ya. Nah apa itu kesepakatannya? Supaya siswa
siswa ketika keluar tidak langsung memaham 6 orang atau orang capek gantian. Gimana? Contohnya, gimana ya supaya juga kita luar bahaya? Gimana kita berkesepakatan kelasnya kan gitu? Keluar kelas harus meminta izin. Tapi selama tidak ada guru di kelas, berarti tidak bisa minta izin kan? Tidak guru misalkan di kantor, tapi mereka nggak bisa keluar. Kan gitu, mudah-mudahan ya. Tuh, nanti untuk kesepakatan kelas. Untuk arahnya, untuk hukuman satu arah dan satu arah dari pihak guru atau lembaga hukuman. Kalau disiplin, konsekuensinya umumnya dibuat guru, murid dan mengetahui kepala sekolah. Ya. Tentunya hukuman itu bisa fisik, psikis, ya. Anak bisa itu dalam bentuk pergaulan kata-kata. Ya. Kalau hukuman barang kalau kita lihat di televisi ya di sekolah-sekolah yang lain sampai ada yang fatal kan antara siswa dan murid, bahkan ada guru yang sampai memukuli siswanya, memukuli anak muridnya, ya itu bentuk hukuman. Kalau disiplin sesuai kesepakatan. Kenyamanan, kalau hukuman jelas murid tidak merasa nyaman, ya untuk disiplin karena sudah kesepakatan bersama tidak nyaman dalam waktu pendek. Terus apa itu? Kebetulan tidak dapat diukur, misalkan 3 kali tidak mengerjakan tugas untuk tugas tambahan. Nah, dari hukuman ini biasanya timbul dendam, enggak? Kita bayangkan ketika kita masuk sekolah, menurut guru gimana? Ya, dendam kan bu. Saya juga pernah dulu. Saya pernah di LPSM sekolah 1 bulan tidak boleh mengikuti pelajaran matematika. Kalau itu ada aturan 3 kali tidak mengerjakan PR tidak boleh ikut pelajaran itu. Saya baru 1 kali tidak mengerjakan PR tapi langsung skor 1 bulan. Dendam, ya. Dendam banget aku. Jadi merasa tidak nyaman, tidak enak, ya. Tuh, kalau hukuman karena tidak disepakati antara siswa dan guru. Jadi satu arah, ya, hanya dari pihak guru saja. Tuh, lanjut. Konsekuensi dapat diukur, misal jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka diberikan tugas Pergantungan, ya, ada ketergantungan. Dan kita juga harus menyediakan hadiah, ya, itu karena kita sudah menjanjikan siapa yang dapat melakukannya maka akan dibagikan sebuah hadiah. Yuk. kalimat yang kita inginkan. Dan orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menurunkan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Selanjutnya yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, bisa kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Dan yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhubungan. Ya, itu. Ternyata penghargaan juga bisa merusak hubungan, ya, bisa merusak hubungan. Ternyata ya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji kepada orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menunjukkan
menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut. Tuh. Ya, satu sisi kita ingin meningkatkan motivasi, satu sisi ada akibat juga ini. Yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap buruk pada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan, bersaing. Ini mendapatkan hadiah, ya, jadi tidak sehat persaingannya. Mungkin mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Bagi mereka yang tidak mampu untuk melakukannya akan ya semakin sinis saja, semakin benci, ya. Jadi penghargaan itu merusak hubungan. Betul. Sepakat untuk mendapatkan pekerjaan akan berhubungan juga. Yang keempat adalah penghargaan mengurangi kekerasan. Pada riset 1 dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang disampaikan, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau tidak. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dengan uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat banyak kesalahan. Riset 2, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak akan diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja tidak jawaban mereka benar. Hasil, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Dan kelima, penghargaan kelulusan kualitas. Di sini pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang bekerja praktik di sebuah sekolah atau universitas. Saat itu mereka sudah belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita yang pertama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa waktu, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini berfungsi berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berita yang asal menjadi berita. Yang keenam, penghargaan pemanggilan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak memiliki yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi berkurang kreativitasnya bila dijadikan sebagai penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu menggunakan dengan jalan keluar efektif saat mereka disedangkan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, penghargaan mendukung. Penghargaan mendukung mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling mendukung. Memberikan penghargaan dan dukungan adalah hal yang sama karena keduanya mencoba memberikan perilaku seseorang. Karena orang yang pada dasarnya tidak suka diberikan dengan jangkauan pertama, penghargaan akan berjalan sebagai dukungan. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak didapatkannya, Anda akan merasa didukung. Motivasi dari dalam atau disebut motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pujian matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu menyadar bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sesuatu yang baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang sangat tulus dan dirasakan secara
pendekatan untuk menciptakan disiplin positif untuk melihat teknologi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun restitusi dari kebutuhan dasar yang didasarkan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang dibuat salah pada kelompok. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif untuk melihat di dalam diri. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi ketika ada anak yang kesiangan, ya kita buat restitusi. Jadi bukan untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu hari ini kesiangan? Apa yang kamu lakukan ke depan supaya tidak kesiangan? Ya? Berarti dia belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita kembalikan lagi kesesuaiannya, ya kita tawarkan. Restitusi menunjukkan restitusi secara kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, jadi restitusi ini bukan berupa hukuman atau bukan suatu konsekuensi, ya, tapi itu menawarkan kepada siswa bagaimana dia bisa memperbaiki diri. Cukup. Lanjut ke bawah. Keyakinan kelas. Kita bahas keyakinan kelas. Keyakinan kelas terdiri dari dua kata dalam bahasa Indonesia, yakni keyakinan dari kata dasar yakin serta kata kelas. Adapun makna dari kedua kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu keyakinan adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh, kepastian atau ketentuan. Kelas adalah tingkat atau ruang tempat belajar di sekolah. Berdasarkan pengertian dari keyakinan dan kelas dalam KBBI, dapat dipahami bahwa keyakinan kelas memiliki kaitan dengan kepastian, ketentuan dan tingkat atau kelas. Namun perlu digarisbawahi bahwa keyakinan kelas tidak memiliki kaitan dengan kepercayaan, sebab keyakinan kelas memang tidak merujuk pada makna agama atau kepercayaan. Jadi keyakinan kelasnya lebih merujuk pada kepastian atau ketentuan kelas. Demikian dapat kita pahami bahwa merumuskan keyakinan kelas artinya membuat rumusan tentang ketentuan kelas. Ya, keyakinan kelas hampir serupa dengan kotak belajar. Namun keyakinan kelas cenderung tidak memiliki kalimat negatif, atau kalimat yang berupa larangan. Tadi sudah dibahas kalimat negatif, ya. Keyakinan kelas lebih menekankan pada kalimat-kalimat positif yang bersifat universal. Hal ini sebagai penjelasan Noviani 2022 dalam buku yang berjudul From Nothing to Something. From Nothing to Something. Ya, contoh jika itu dari perhatikan yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan positif. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Setelah mengetahui makna keyakinan kelas tersebut, mari kita simak cara merumuskan keyakinan kelas berikut ini. 1. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Satu orang satu, buat keyakinan kelasnya apa? Tulis. Bisa menggunakan apa yang kita bentuk yang warna-warni? Apa yang kecil yang ada? Sticky note, ya? Nah itu ya. Ditempel satu orang satu, ya. Guru dapat membaca siswa
suatu urusan kegiatan atau pertanyaan yang berkaitan selama proses pembelajaran atau satu semester ke depan. Hal itu penting untuk menampung sesuai adalah semangat dan belajar. Tuh, semua tulis ditampung tempel buat sticky note ya. Yang kedua, guru harus mengulas keyakinan yang telah tertulis. Setelah keyakinan tergabung, proses merumuskan keyakinan kelas dapat dilakukan dengan mengulas keyakinan kelas. Yang tadi yang ketika sudah ditempel sticky note kita bahas satu-satu, misalkan si Anul, itu kasih nama ya. Dia inginnya misalkan apa? Keyakinan kelasnya kita bahas, ya. Kita bahas. Nah, tidak semuanya yang ditempel ini mungkin ada yang sudah positif atau masih ada yang negatif kalimatnya. Makanya ketika masih ada yang negatif, kita rubah ke dalam kalimat kata-kata yang positif. Yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Nah, tahap selanjutnya adalah memilih keyakinan kelas yang penting. Jadi jika ada pernyataan sejenis bisa diambil salah satu yang paling berbesar. Mungkin misalkan dari 20 siswa tidak semuanya beda, pasti ada yang sama ya. Nah yang sama itu mungkin kita ambil salah satu saja, atau yang serupa atau yang mirip-mirip. Jadi kita jadikan satu saja, ya. Tuh. Terus yang keempat, mengubah keyakinan kelas dari kalimat positif. Kemudian proses perumusan keyakinan kelas lanjut ke tahap mengubah keyakinan kelas yang telah ada menjadi kalimat positif, ya. Jadi dari keyakinan kelas yang sudah ditempel oleh seluruh warga dan siswa, kita berubah ke dalam kalimat positif, ya. Nanti itu silakan tergantung program masing-masing, tergantung nanti keyakinan kelasnya apa nanti yang bisa diusulkan oleh siswanya. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Tahap terakhir adalah mengecek kembali keyakinan kelas dan menyepakatinya. Tujuannya adalah agar tidak ada keyakinan kelas yang rancu dan seluruh pihak di kelas sesuai dengan guru dapat memberikan tanggung jawab keyakinan kelas dengan baik. Setelah semuanya dicek, setelah semuanya ikut bahwa sudah menjadi suatu keyakinan yang positif, dibuatlah menjadikan sebuah keyakinan kelas dan berlaku selama 1 tahun. Itu pengganti peraturan sekolah. Misalnya saudara kata tertib ya sekolah tidak boleh. Ternyata itu kalimatnya kalimat negatif. Karena sekarang kurikulum mereka itu mengarahkan pendidikan berpihak kepada siswa, makanya sekarang harus diganti lagi, harus positif kata-katanya. Tidak boleh ada kata larangan, tidak boleh menang, tidak boleh. Tidak seperti itu ya. Lanjut. Itu tentang keyakinan kelas. Nah, ini 5 posisi kontrol guru dan pembelajaran. Ini masih berhubungan tadi dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kontrol guru dan pembelajaran guru itu memposisikan guru sebagai kontrol dalam pembelajaran. Menurut Brian Emerson, ada 5 posisi kontrol guru dalam proses pembelajaran, yaitu posisi pembentuk, pemberi rasa besaran, tenang, pemantau, dan manajer. Oh ternyata baru itu ada punya 5 posisi kontrol dalam pembelajaran. Yang pertama itu penghukum, kedua pemberi rasa besaran, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Kita bahas yang pertama sebagai posisi penghukum. Baik. Pada posisi penghukum, guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara menyakiti baik dengan verbal maupun non verbal. Menyakiti baik verbal maupun non verbal. Contoh, seorang siswa tidak mengerjakan PR, kemudian dihardik, ditunjuk-tunjuk, bicara kiri, ya guru, bahkan diberi hukuman fisik. Nah, kita kembali
kembali bertanya kepada diri kita, apakah selama ini kita pernah jadi seorang penghukum? Apakah pernah jadi seorang penghukum? Saya jawab, sering saya sebagai seorang penghukum. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, pusat, nah kan dilihat, ternyata itu tidak boleh, itu proses penghukum, ya. Dia langsung memberikan hukuman ketika ada anak yang mempunyai kesalahan. Yang kedua, posisi pemberi rasa bersalah. Pada posisi pemberi rasa bersalah, guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara membebani rasa bersalah kepada peserta didik. Ya, jadi membebani siswa. Ya, seorang siswa tidak mengerjakan PR, guru menegur dengan mengungkapkan rasa kecewa dan sedih karena siswa tersebut tidak mengerjakan PR. Ya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa kecewa sama kamu? Ya? Kamu yang selamanya Pak andalkan, ternyata kamu tidak bisa mengerjakan PR. Itu jadi seolah-olah siswa itu bersalah. Ya. Seolah-olah siswa itu bersalah. Tiga, posisi sebagai teman. Pada posisi sebagai teman, guru bertindak menjadi teman bagi peserta didik. Guru berusaha mengontrol layaknya teman. Contohnya seorang siswa yang datang terlambat, guru menanyakan mengapa terlambat tanpa menghargai, kemudian minta agar tidak datang terlambat lagi. Nah, sebagai teman, kita datang, contohnya siswa kesiangan, ditanya dengan ekspresinya yang datar, tidak menghardik. Ya, kenapa kamu kesiangan? Ya, oh angkotnya telat Pak, atau apa? Ya udah, nanti jangan ulangi lagi ya. Itu sebagai seorang teman. Posisi ini juga dianggap lemah dan tidak menimbulkan motivasi intrinsik jika suatu saat siswa melakukan kesalahan. Kemudian guru menegur dengan lebih keras, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa tersebut. Posisi sebagai teman juga membuat siswa menjadi kurang mandiri. Dia akan beranggapan bahwa setiap kesalahan atau kekurangan akan dibantu oleh guru tersebut. Nah, ketika selanjutnya, kembali gak boleh nanti guru mantu. Nah, ini kalau posisi guru sebagai teman, ya. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau artinya guru mengawasi kegiatan pembelajaran peserta didik. Mengawasi di sini adalah berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang disepakati. Contoh, seorang guru meminta siswa mengerjakan tugas. Apabila selesai dengan baik, maka siswa tersebut mendapat reward. Nah, ini ternyata ketika kita memberikan reward atau penghargaan, posisi kita itu adalah sebagai pemantau, sini ya. Hal ini cukup baik karena meningkatkan perilaku dan motivasi eksternal. Namun, bagaimana jika guru lain tidak melakukannya atau di tingkat kelas selanjutnya tidak ada reward? Tentu saja perilaku siswa tersebut tidak dijamin akan membaik karena tidak ada motivasi eksternal yang serupa. Itu sebagai pemantau. Terakhir, profesi sebagai manajer. Guru sebagai manajer mendorong siswa melakukan restitusi dan mendorong siswa menumbuhkan motivasi internal. Seorang siswa lupa tidak mengerjakan PR, guru menanyakan mengapa lupa. Ya. Selain menanyakan alasan, guru juga mengajak berdiskusi. Siswa menemukan cara supaya tidak lupa serta menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya tadi. Ya. Jadi diskusi dengan siswanya, tidak langsung memberikan hukuman, tapi menawarkan bagaimana caranya dia bisa memperbaiki kesalahan itu terkait dengan 5 posisi kontrol. Pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pemberi rasa bersalah, ketiga sebagai apa? Pemantau ya? Apa? Coba ulangi. Yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Nah, tinggal kita pilih kita mau dari mana nih? Sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer, ya. Lanjut. Ini yang terakhir.
Ini yang kedua. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Setelah pemilihan tempat pemilihan baru ini, tapi juga sebagai tempat membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut dilakukanlah berbagai pendekatan termasuk hukuman, hadiah yang terbaru dibawa ke ranah kurikulum merdeka yang disebut dengan restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah yang dilakukan oleh siswa. Sebuah pendekatan yang bertujuan membentuk karakter siswa dengan cara memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan jelas dalam hidup. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Tidak sebagai hukuman dan konsekuensi yang dapat mengatur perilaku siswa secara eksternal, restitusi diharapkan menjadi pendekatan yang mampu mengarahkan perilaku siswa secara intrinsik atau dari dalam diri langsung, bukan dari luar, ya. Karena mendorong alih kepercayaan terhadap nilai kebajikan universal. Dalam konteks pendidikan, restitusi diadopsi dari pemikiran Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Goshen merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Dalam pendekatan restitusi, ketika siswa melakukan pelanggaran atau membuat kesalahan, mereka tidak serta-merta mendapatkan hukuman, tapi ada proses penggilan masalah, motif, pandangan dan harapan siswa serta upaya perbaikan yang bisa dilakukan. Restitusi tidak berfokus pada masalah, tapi berfokus bagaimana siswa dapat belajar dari kesalahan tersebut, menemukan solusi untuk mengganti atau membangun kembali apa yang telah terjadi dan membangun dengan nilai kebaikan yang mereka percayai. Pada praktiknya ada 3 tahapan restitusi yang harus dilalui. Tahapan pertama itu menstabilkan identitas. Pada fase ini, guru harus memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menghakimi atau dengan arah serta ekspresi wajah yang netral. Ini adalah fase di mana guru mencoba memulihkan identitas siswa yang merasa gagal atau bersalah, berlebihan atas apa yang dilakukan. Guru harus kembali mengangkat moral siswa dan fokus pada upaya mencari solusi, bukan berfokus pada masalah semata. Apabila tujuan kita adalah membuat gerak, maka hukuman mungkin bisa kita digunakan. Walaupun pada kenyataannya hukuman hanya bersifat eksternal, tidak ada keyakinan dan terhadap kebenaran universal yang ditanamkan, namun hanya menciptakan rasa takut. Nah, itu kalau hukuman menciptakan rasa takut, rasa sakit, bahkan rasa dendam. Nah, ini yang paling kita takuti, rasa dendam. Nah, pada kemudian kita waktu buku-buku ya, siswa terhadap gurunya itu sangat berani sekali. Dalam pendekatan restitusi, siswa diminta untuk tidak terlalu meratapi kesalahan, namun fokus pada bagaimana dapat memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat dan membentuk profil diri yang ideal sesuai nilai-nilai yang dipercayai. Nah, oleh karena itu penting pada fase pertama ini yang menstabilkan situasi ini untuk kembali mengangkat mental siswa untuk menstabilkan identitasnya, untuk memudahkan beberapa pertanyaan dan pernyataan bentuklah contoh. Kapan menstabilkan identitas seperti ini? Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yaitu ini ketika ada masalah, kita stabilkan dulu kondisinya seperti apa. Ya, ketika siswa panik, kita stabilkan dulu. Ya, semua orang bisa melakukan kesalahan seperti ini. Ya, manusia bukan adalah tidak ada yang sempurna, gitu kan? Nah, setelah tahap 1
stabilkan, kemudian divalidasi, ya, validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini, guru harus membekali dulu dengan pengetahuan bahwa setiap tindakan manusia itu memiliki motif pemenuhan, baik itu tindakan yang positif maupun negatif. Motif ini biasanya merupakan kebutuhan baik kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih dan rasa terima, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan rasa berkuasa. Tindakan yang dilakukan oleh siswa pasti berpangkal dari salah satu kebutuhan kelas atau kebutuhan di atas. Dengan menggali perasaan atau pandangan siswa, guru dapat menemukan motif. Dengan menemukan motif, maka dapat mencari kebutuhan apa yang sedang ia coba penuhi. Hal ini penting untuk menjadi solusi dan simpulan apa yang akan diambil agar siswa terjebak hal yang sama untuk kesekian kalinya. Beberapa pernyataan atau pertanyaan yang bisa diucapkan pada pasal ini adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lainnya, yang baru. Tahapan yang ketiga, setelah kalian menstabilkan kondisi, yang kedua juga tadi dilakukan, dan yang ketiga yaitu tahap akhir segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Setiap dari kita pada dasarnya percaya akan nilai-nilai kebaikan dan universal. Hanya saja dalam perjalanannya kita sering kali mengabaikan hal itu. Pada konsep restitusi ini, guru dan siswa diarahkan agar merumuskan bersama nilai keyakinan bersama. Nilai-nilai pula yang akan pegang bersama dan menjadi acuan dalam setiap tindakan. Setelah mental serta identitas yang dipulihkan dan tindakan yang salah telah ditelusuri motifnya, maka pada fase setelah ini siswa dihubungkan kembali dengan keyakinan dan kebaikan yang telah disusun sebelumnya. Misalkan berpertanyaan maupun pernyataan yang bisa dibantu dengan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah itu tadi yang ketiga, ya. Ketiga langkah realisasi di atas adalah pendekatan yang baik untuk memunculkan nilai sisiran positif serta intrinsikik dari dalam diri siswa. Pada praktiknya memang mungkin tidak akan mudah, apalagi jika dihadapkan pada konteks nyata di mana tidak semua hal teoritis dapat serta-merta aplikatif. Namun demikian, pendekatan ini perlu mendapat tempat baru pada cara kita memperlakukan siswa. New problem, new solution. Mungkin dengan istilah dapat menggambarkan betapa hukuman mungkin tidak selalu efektif dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sekolah dalam konteks kekinian. Berubah cara pandang dan tindakan yang telah berlangsung selama lama dan turun-temurun memang tidak akan mudah. Ada keinginan untuk memulai, ada perasaan skeptis tentang hal baru yang dibutuhkan dan dipelajari. Namun jika kita tidak pernah belajar mencoba, bagaimana kita bisa tahu bahwa satu hal mungkin saja lebih baik dan lebih efektif dari yang selama ini kita yakini. Itu bukan segitiga restitusi. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan dari awal sampai akhir tentang budaya positif, tugas dari modul 1.4 dari calon guru penggerak angkatan 10. Saya sebelum tadi